Saulus dari Tarsus, juga dikenal sebagai Rasul Paulus. Awalnya adalah seorang penentang keras agama Kristen, namun memiliki pengalaman ajaib bersama Yesus yang mengubahnya menjadi seorang pembela iman yang gigih. Rasul Paulus menyebarkan pesan Yesus, mendirikan komunitas Kristen dan menulis sebagian besar perjanjian baru, meninggalkan warisan abadi bagi penyebaran agama Kristen, dan kematiannya akan dibahas dalam video ini. Paulus, mantan orang Farisi, menjadi penganiaya agama Kristen yang gigih, menangkap dan memenjarakan orang-orang percaya setelah menyaksikan pelemparan batu terhadap Stefanus. Namun setelah dikonfrontasi oleh Yesus dan menerima wahyu, ia mengalami penderitaan karena imannya. Dedikasi Rasul Paulus yang tidak kenal lelah dalam menyebarkan Injil Yesus Kristus memainkan peran penting dalam pesatnya penyebaran agama Kristen, membangun landasan doktrin dan praktek Kristen. Dalam kitab Galatia 1 ayat 17, Rasul Paulus menceritakan masa 3 tahun yang ia lewati di wilayah Arab sambil diajar langsung oleh Yesus Kristus. Setelah fase ini, ia kembali ke Yerusalem. Upaya Paulus yang tidak kenal lelah untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus memainkan peran penting dalam penyebaran cepat agama Kristen. Di antara para pengikut Yesus, tidak ada seorang pun yang memberikan kontribusi sebesar Paulus dalam membangun landasan doktrin dan praktek Kristen melalui karya Rasul Paulus. Pesan Injil menyebar ke seluruh Asia dan Eropa. Dia memainkan peran yang unik dalam sejarah keselamatan karena dialah yang terutama bertanggung jawab atas penyebaran awal Injil di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Meskipun menghadapi banyak sekali kesulitan, Rasul Paulus tetap bertahan dalam 3 perjalanan misi yang signifikan, meliputi wilayah Asia Kecil, Makedonia, dan Yunani menjelang akhir masa pelayanannya. Sebagaimana yang dia gambarkan dalam suratnya di 1 Korintus 4 ayat 11 hingga 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, Rasul Paulus menghadapi kesulitan dan penderitaan fisik yang kemungkinan mempengaruhi matanya, yang dia sebut sebagai duri dalam daging, namun menemukan kekuatan dalam kelemahan melalui kasih karunia Kristus. 2 Korintus 12 ayat 9. Seorang nabi dari Yudea, Agabus, menubuatkan bahwa Paulus akan diikat dan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi di Yerusalem. Dia bertemu Paulus saat Rasul sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Agabus mengambil ikat pinggang Paulus dan mengikat tangan dan kakinya sendiri dengan ikat pinggang itu dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Kisah Para Rasul 21 ayat 11. Ketika orang-orang di kelompok Paulus mendengar nubuatan Agabus, mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghalangi Paulus pergi ke Yerusalem. Namun Paulus bertekad untuk pergi meskipun ada peringatan. Paulus berkata, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Setelah kejadian tersebut, Rasul Paulus menuju ke Yerusalem, di mana dia akhirnya ditahan. Dia menjadi tahanan rumah di sebuah rumah kontrakan dan menulis surat selama penganiayaan hebat. Setelah 2 tahun, dia dibebaskan karena pengadilan kekaisaran tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung tuduhan terhadapnya. Dia kemudian melanjutkan perannya sebagai pemberita Injil dan tetap mengabdi kepada Kristus dalam pelayanannya. Pada tahun 64 Masehi terjadi kebakaran besar di Roma, dan Kaisar Nero menyalahkan orang-orang Kristen atas kebakaran yang menyebabkan penganiayaan hebat terhadap komunitas ini. Selama periode ini,
Rasul Paulus diyakini telah ditahan lagi dan menulis beberapa suratnya yang paling mengharukan. Salah satunya adalah surat kedua yang dikirimkan kepada Timotius. Dalam tulisan ini Paulus mengungkapkan keinginannya untuk menanggung penderitaan karena imannya kepada Kristus dan siap mengorbankan hidupnya sendiri demi misi gereja. Bersama Timotius, rekannya yang setia, ia hadapi pada bulan-bulan terakhir perjalanannya dalam situasi penahanan. Ia hanya mengandalkan harapan supernatural yang menguatkan dirinya. Bahkan di tengah perasaan tidak berdaya di pihak orang lain, dia menghadapi keadaan ini dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Perincian seperti itu secara intens diungkapkan dalam surat kedua yang ditujukan kepada Timotius di pasal 4. Di akhir sesi ini, Rasul Paulus mencatat perpisahan emosional yang menjadi sumber inspirasi bagi banyak pengikut Kristus. Dia membagikan kata-kata berikut ini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kata-kata ini menandai catatan terakhir yang ditulis Rasul Paulus sebelum menghadapi hukuman mati. Menurut tradisi pada masa itu dan statusnya sebagai warga negara Romawi, ia tidak akan menerima hukuman mati brutal berupa penyaliban. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia dieksekusi dengan cara dipenggal. Rasul Paulus menghadapi kematian dengan iman yang tidak tergoyahkan. Dan sejarawan percaya dia dipenggal sekitar tahun 67 Masehi. Paulus memiliki pemahaman yang mendalam tentang keindahan surga. Di dalam Filipi 1 ayat 21 hingga 24 dia menulis, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Meskipun kematiannya merupakan saat yang menyedihkan, namun dia pergi dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa kemuliaan kekal menantinya bersama Tuhan.